Matius 6 ayat 25 sampai dengan 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Oke, saya rasa sampai sana. Oke, selamat malam. Ayat yang barusan kita baca adalah perkataan Yesus dalam firman Tuhan tentang hal kekhawatiran. Tentunya ini bukan sesuatu hal yang aneh, sesuatu hal yang sudah sangat sering kita dengar, bagaimana Yesus mengajarkan pada murid-muridnya untuk tidak usah khawatir, gitu ya. Jangan kamu khawatir dengan apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, apa yang hendak kita pakai. Dan Yesus di sana menggambarkan bahwa burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Dia hiasi, gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan beritanya, ayat yang tadi dikatakan bahwa kita tidak usah khawatir dengan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri, gitu ya. Pada video ini saya ingin membahas sedikit mengenai hal kekhawatiran. Ini menjadi sesuatu hal yang mungkin sudah sangat sering kita dengar, tetapi sebenarnya walaupun ini menjadi sesuatu yang sering kita dengar, banyak di antara kita juga yang tetap akan mengalami hal seperti ini. Ini bukan sesuatu hal yang aneh, ini sesuatu hal yang lumrah, yang Anda dan saya sebagai manusia seringkali mengalaminya. Kita khawatir pada saat kita bertemu dengan hal-hal yang kita pikirkan akan kita hadapi dan kita tidak tahu bagaimana menanganinya, dan tanpa kita sadari muncul sesuatu kekhawatiran di sana. Di sini Yesus mengajarkan pada murid-muridnya untuk jangan kamu khawatir, gitu ya. Kekhawatiran itu adalah suatu gambar yang sesuatu yang menggambarkan tentang dua hal. Bagaimana seseorang yang mengkhawatirkan dirinya sendiri, bagaimana seseorang yang mengasihani dirinya sendiri. Dia menggambarkan bahwa kalau dia berhadapan dengan situasi seperti tertentu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan itu menimbulkan kekhawatiran. Jadi kekhawatiran yang pertama adalah ekspresi mengasihani diri sendiri, gitu ya. Dan yang kedua, kekhawatiran tanpa kita sadar itu merupakan satu ekspresi di mana kita meragukan kemampuan Tuhan untuk memelihara kita, gitu. Dan ini yang seringkali kita hadapi. Kita berhadapan, kita khawatir tentang sekolah anak-anak kita, apalagi pada saat-saat pandemi seperti ini. Mungkin ada di antara kita yang khawatir tentang bagaimana dengan usaha yang sedang saya kerjakan, dan banyak faktor yang bisa membuat kita khawatir, dan tanpa sadar kita meragukan kemampuan Tuhan dalam memelihara hidup kita. Kekhawatiran di sana menggambarkan bagaimana kita mengasihani diri sendiri, dan bagaimana kita meragukan kemampuan Tuhan dalam hal memelihara kehidupan kita. Manusia secara lumrah yang tadi saya sudah bilang, seringkali pada saat kita akan menghadapi sesuatu yang kita tidak tahu, atau sesuatu yang kita belum pernah hadapi, tanpa kita sadar timbul kekhawatiran. Dan kadang-kadang itu menjadi suatu imajinasi dalam pikiran kita akan terjadi sesuatu yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Tapi kadang-kadang pikiran kita menciptakan sesuatu yang membuat akhirnya kita khawatir, gitu. Dan di sini kata firman Tuhan, Yesus mengajar pada murid-muridnya untuk jangan kita khawatir. Jangan kamu khawatir, percayalah akan pemeliharaan Tuhan. Bagaimana seperti burung di udara Dia pelihara, dan seperti bunga bakung Dia hiasi. Yesus bilang Dia akan menjaga dan memelihara umat-umatnya. Bukankah hidup ini lebih daripada pakaian, gitu ya? Dan apa sih, tubuhmu lebih dari pakaian, dan hidup ini lebih daripada makanan. Apa yang kita miliki dalam hidup kita menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar makanan dan pakaian, gitu ya. Tadi siang saya tonton sebuah video dari Mary Riana. Mungkin ada di antara Anda yang kenal Mary Riana ya, seorang motivator, wanita yang sukses, dan dia pernah mengalami saat-saat berat dalam hidupnya. Bagaimana waktu itu ada peristiwa yang kemudian dia harus melarikan diri ke Singapura. Di sana dia menghadapi banyak tantangan, justru akhirnya di sana dia meroleh sukses, gitu ya. Dan di sana dia menggambarkan bahwa dia seringkali mengalami suatu kekhawatiran. Dan dia bilang, pada saat saya mengalami khawatir, yang saya lakukan adalah saya diam sebentar, saya menghirup nafas dalam-dalam, kemudian pelan-pelan saya lepaskan. Itu bukan untuk terapi, bukan untuk sesuatu yang seperti membuat kita menjadi lega, bukan itu. Tetapi dia bilang, pada saat kita menarik nafas dalam-dalam, dari sana saya menyadari bahwa saya masih bernafas, gitu ya. Dia bilang masih ada oksigen, masih ada nafas yang saya bisa nikmati, dan itu adalah kehidupan yang harus saya syukuri, gitu ya. Di sini juga Yesus mengajarkan pada murid-muridnya untuk jangan kita khawatir. Dalam firman Tuhan, kekhawatiran itu juga sering digambarkan menjadi sesuatu hal yang membuat firman Tuhan tidak bisa bertumbuh.
Anda ingat cerita dalam firman Tuhan tentang perumpamaan penabur. Saya suka sekali dengan perumpamaan ini karena perumpamaan ini menggambarkan banyak aspek yang sering terjadi pada manusia pada saat ia menerima firman Tuhan. Dan salah satu dari sekian banyak contoh tanah yang ada di sana, dari 4 contoh tanah yang ada di sana, salah satu contoh adalah yang jatuh di tengah tumbuhan yang berduri. Itu dan dikatakan di sana, waktu dia tumbuh, maka tumbuhan berduri juga tumbuh dan menjepit dia. Dan itu menggambarkan bahwa orang yang khawatir, maka firman Tuhan tidak bisa bertumbuh dan terjepit oleh kekhawatiran dunia. Kita akan lihat saudaraku ya. Di dalam Matius 13 ayat 22 dikatakan seperti ini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Suatu firman yang diterima dengan sukacita, tetapi tidak berbuah karena pada saat dia tumbuh dia dihimpit oleh kekhawatiran. Dan dikatakan daya tarik tipu daya kekayaan. Jadi kekhawatiran bisa menghimpit suatu pertumbuhan firman Tuhan. Tadi saya sudah bilang, kekhawatiran itu menjadi satu ekspresi bagaimana kita mengasihani diri sendiri. Kekhawatiran itu satu ekspresi bagaimana kita meragukan kemampuan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, pada saat kita khawatir, kita sedang meragukan kemampuan Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Gitu. Dan kata firman Tuhan tadi, jangan kamu khawatir. Dan orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi membiarkan itu tumbuh dan dihimpit oleh semak duri, itu seperti orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi dia khawatir. Tipu daya kekayaan menghimpit itu semua. Dan itu membuat firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh. Gitu ya. Kalau kita lihat di Amsal 12 ayat 25, dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi kekhawatiran dalam hati itu membuat orang menjadi bungkuk. Bungkuk di sana menggambarkan sesuatu beban yang menidih dia, sesuatu beban yang membuat dia tidak bisa tegak memandang ke depan, dia tidak bisa dengan tegak melihat sesuatu ke depan yang indah, tetapi dia hanya terbungkuk dan memandang ke bawah. Dan kekhawatiran itu membungkukkan hati seseorang. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, kata Amsal. Gitu ya saudaraku ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang tadi saya sudah bilang, kita sudah sangat sering mendengar hal ini. Tetapi tanpa sadar Anda dan saya sering mengalami sesuatu kekhawatiran. Gitu. Dan itu saya udah bilang tadi, itu menjadi sesuatu hal yang manusiawi. Tetapi dalam firman Tuhan kita harus belajar untuk tidak khawatir. Gitu. Dan tadi saya sudah contohkan juga dalam firman Tuhan, ternyata kekhawatiran tidak hanya melanda pada orang-orang biasa, orang-orang yang melayani, itu pun bisa mengalami suatu kekhawatiran. Dia khawatir kalau firman Tuhan yang dia sampaikan orang tidak mengerti, dia khawatir pada saat dia menyampaikan orang tidak menangkap maksudnya, atau dia khawatir waktu dia menyampaikan misalnya, dia menyampaikan sesuatu yang salah. Banyak faktor yang bisa membuat seseorang khawatir, sekalipun dia dalam pelayanan. Dan dalam firman Tuhan dicontohkan satu pribadi yang sibuk melayani Yesus, tetapi dia bilang dia khawatir, yaitu Marta. Kita lihat sebentar saudaraku ya. Dalam Lukas 10 ayat 41 dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Mungkin pada waktu itu, waktu Yesus datang ke Betania, ke tempat Marta, Maria, dan Lazarus, Marta berpikir, oh Yesus lelah, Yesus harus diberikan tempat duduk, Yesus harus dikasih minum, murid-muridnya harus disediakan tempat duduk. Di pikiran dia banyak sekali yang harus dilakukan. Mungkin dia berpikir, oh Yesus takutnya lapar, dia harus disiapkan makanan. Itu menimbulkan kekhawatiran. Gitu ya. Padahal yang Marta lakukan adalah sesuatu hal yang baik, bagaimana dia melayani Yesus. Tetapi Yesus katakan, engkau khawatir, engkau mengkhawatirkan sesuatu. Gitu ya. Dia khawatir kalau misalnya pelayanan di rumahnya tidak baik, dia khawatir kalau waktu Yesus datang tidak ada makanan, banyak hal yang tidak perlu yang dia khawatirkan. Dan di sana Yesus menegur Marta, katanya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dan kemudian Yesus mengingatkan bahwa Maria sudah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Jelas saudaraku? Jadi mari ada dan saya kita belajar untuk mengelola kekhawatiran yang ada pada kita, untuk belajar menyerahkannya kepada Tuhan, dan biarkan kita hidup tanpa kekhawatiran. Gitu ya. Pada saat kita tidak khawatir, kita menyadari penuh bahwa Allah menjaga kita. Pada saat kita tidak khawatir, kita menyadari penuh bahwa di tengah sesuatu yang tidak pasti, di tengah situasi yang
kita tidak tahu harus bagaimana, di saat itu Tuhan menjaga dan memelihara kita. Dalam firman Tuhan bahkan dikatakan pada saat kamu dibawa ke pengadilan agama, ke mahkamah, jangan khawatir tentang apa yang kamu katakan. Karena pada saat itu Roh Kudus akan mengaruniakan apa yang hendak kamu katakan. Banyak situasi dalam kehidupan kita yang kita tidak pernah duga apa yang kita hadapi. Gitu ya. Apalagi pada saat-saat saya bilang tadi seperti saat-saat pandemi seperti ini. Kita nggak tahu di PPKM diperpanjang atau tidak. Banyak hal yang kita tidak tahu. Gitu ya. Apakah setelah ini semua pandemi ini akan berakhir atau mungkin akan muncul lagi gelombang yang berikutnya, dan semuanya sama sekali kita tidak tahu. Tetapi jangan biarkan kekhawatiran itu menghinggapi kita. Belajar kita menyerahkannya kepada Tuhan, belajar percaya bahwa Allah sanggup memelihara kita seperti halnya burung di udara dan buah bakung di padang. Gitu ya. Kalau kita biarkan kekhawatiran itu bisa membuat kita bungkuk dan kita tidak bisa memandang ke depan, kita tidak bisa dengan percaya diri melalui kehidupan, tetapi kita akan menjadi terbungkuk, dikatakanlah firman Tuhan. Dan itu membuat setiap firman Tuhan yang kita terima, membuat setiap firman Tuhan yang kita dengar, tanpa kita sadar itu firman tidak bisa bertumbuh karena dia dihimpit dengan kekhawatiran. Jelas saudaraku ya? Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Gitu ya. Banyak hal di depan kita yang kita tidak tahu. Banyak hal di depan kita yang mungkin sama sekali seumur hidup kita tidak pernah hadapi. Dan kita tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tetapi jangan kamu khawatir. Kata firman Tuhan, hendaklah kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Datang kepada Tuhan, serahkan segala sesuatu. Dari sana, itu akan memberikan kelegaan pada kita dan kekhawatiran kita diangkat Tuhan. Gitu ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jelas saudaraku, mari adik-adik saya jalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, jalani kehidupan kita dengan segala sesuatu kita belajar berserah pada Tuhan, belajar kita mengandalkan Tuhan. Ada saat-saat di mana kita tidak tahu harus berkata apa, ada saat-saat di mana kita tidak tahu harus berbuat apa. Tapi belajar untuk tidak khawatir, belajar untuk percaya bahwa Allah sanggup memelihara kita, Allah sanggup menjaga kita, Allah sanggup menolong kita pada saat yang dimana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Allah yang akan memelihara kita. Jelas saudaraku, satu ayat yang terakhir dalam Mazmur 55 ayat 22 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Sekali lagi di sana Daud katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak akan selama-lamanya dibiarkannya orang benar, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jelas saudaraku, mari Anda dan saya menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, ungkapan segala sesuatu dalam doa dan permohonan tentang apapun yang kita hadapi. Begitu ya, tentang usaha Anda, tentang studi anak-anak kita, tentang apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita bayangkan, tentang pelayanan kita, dan semuanya itu banyak hal di mana kita semua itu terjadi tanpa kendali kita. Dan biarkan kita belajar menyerahkan itu kepada Tuhan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran. Serahkan kekhawatiran kepada Tuhan dan percayalah Allah menjaga dan memelihara kita semua. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.